Hai, selamat datang di channel Yasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Aku Madu, episode 110. Ingat kembali. Rudi begitu sangat panik ketika melihat istrinya pingsan. Rudi merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur dan menghubungi dokter yang selama ini selalu menangani istrinya. Rudi menggenggam tangan istrinya dan mencium punggung tangan istrinya. Aku yakin kamu wanita yang sangat baik. Dulu aku khawatir bila kamu mengingat masa lalumu, namun sekarang tidak. Aku akan menerima masa lalumu, karena walau bagaimanapun semua itu hanyalah masa lalu, ucap Rudi. Pria itu tidak mengetahui apa-apa tentang istrinya. Rudi membuka pintu kamarnya ketika mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya tersebut. Pak Rudi, Dr. Rio sudah datang, ucap kepala pelayannya yang berdiri di depan pintu kamar. Terima kasih Dr. Rio sudah datang. Langsung masuk aja dok, ucap Rudi yang sudah terlihat sangat cemas. Baik pak, jawab Dr. Rio yang masuk ke dalam kamar milik Rudi. Apa saya boleh tahu bagaimana ceritanya sehingga Ibu Rini mengalami sakit kepala yang hebat, sehingga menyebabkan dirinya pingsan? Tanya Dr. Rio ketika pria itu sedang memeriksa kondisi pasiennya. Rudi menganggukkan kepalanya. Saya sudah mendapatkan informasi tentang masa lalu istri saya. Ternyata sebelum menikah dengan saya, dia memiliki seorang anak, dan anaknya sudah berusia 19 tahun. Anak itu masih selalu mencari ibunya. Saya mengetahui hal itu, dan saya memberitahukan kepada istri saya tentang keberadaan anak tersebut. Istri saya sudah mulai mengingat tentang anaknya. Bahkan dia ingat bahwa dia adalah ibu dari anak itu. Namun setelah mengingat hal itu, kepalanya kembali sakit dan dia pingsan seperti ini, ucap Rudi menjelaskan. Saya berharap setelah peristiwa ini Ibu Rini bisa kembali mengingat masa lalunya. Hanya saja efek dari amnesianya memang seperti itu. Bila dia mengingat sesuatu, apabila dia mengingatnya dengan sangat keras, maka dia akan mengalami sakit kepala, ucap Dr. Rio. Rudi melihat Dr. Rio yang sedang menyadarkan istrinya. Wajah Rudi tampak sangat senang ketika melihat istrinya yang sudah mulai sadar. Rini tersenyum saat memandang suaminya. Ada Dr. Rio, tanyanya. Iya, tadi kamu pingsan, ucap Rudi. Yang benar, tanya Rini. Dr. Rio tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa Ibu Rini, saat ini kondisi Ibu Rini sangat baik. Ibu Rini tadi sedang memikirkan apa? Tanya Dr. Rio. Tidak memikirkan apa-apa dok, ucap Rini yang tersenyum. Dr. Rio hanya menggulungkan senyumnya ketika mendengar jawaban dari pasiennya. Rini kemudian diam sejenak. Saya seperti sedang mengingat sesuatu dok, ucapnya dengan tersenyum. Apa? Tanya Dr. Rio. Saya seperti sedang bermain-main dengan anak kecil, tapi saya tidak ingat anak itu siapa, ucapnya. Rudi menatap sendu wajah istrinya. Baru tadi istrinya mengingat tentang masa lalunya, namun kini istrinya seakan sudah melupakan masa lalunya kembali. Dr. Rio tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika mendengar Rini bercerita. Apakah anak itu perempuan atau laki-laki? Ucapnya. Perempuan, jawab Rini. Apakah anak itu cantik? Ucap Dr. Rio dengan tetap tersenyum. Cantik, sangat cantik. Ini pasti karena Mas Rudi pengen anak cewek, tapi sampai sekarang nggak dapat, makanya terbawa mimpi, jawab Rini. Apa yang Ibu Rini ingat?
atau mungkin yang terlintas di dalam mimpi atau pandangan Ibu Rini, terkadang itu bukanlah sesuatu hal yang kita inginkan. Namun bisa saja itu masa lalu Ibu Rini, yang Ibu Rini sendiri tidak mengingatnya, ucap Dr. Rio. Rini diam ketika mendengar penjelasan yang diucapkan oleh Dr. Rio. Saya sering bermimpi tentang anak itu. Saya bermimpi memeluknya, menciumnya, menyisir rambutnya, mengikat rambut panjangnya, dan bermain dengannya, ucap Rini yang menjelaskan kepada Dr. Rio. Selama ini, Rini selalu berusaha untuk mengingat tentang sosok anak kecil yang hadir di dalam mimpinya ataupun ingatannya. Namun, setiap kali ia mengingat hal itu, harus menahan rasa sakit di kepalanya. Apakah Ibu Rini tertarik untuk berjumpa dengan anak itu? Ucap Dr. Rio. Apakah anak yang ada di dalam mimpi saya benar-benar nyata? Ucap Rini. Dari pernikahannya dengan Rudi, Rini memiliki 2 orang anak laki-laki, dan Rudi memiliki 1 orang anak laki-laki. Bila anak itu ada, kemungkinan sekarang dia sudah dewasa, ucap Dr. Rio yang sudah mendengar semua yang disampaikan oleh Rudi kepadanya. Rini menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan Dr. Rio. Apa anak itu mengenali saya? Tanyanya. Bisa jadi, jawab Dr. Rio. Rini diam ketika ia terbayang akan sesuatu. Rini memegang tangan suaminya dengan sangat erat. Mas, aku seperti mengingat sesuatu, ucapnya. Apa? Tanya Rudi. Rini diam dan memejamkan matanya. Rini kembali mengingat sosok anak kecil yang bermain dengannya. Air matanya menetes ketika mengingat anak kecil tersebut. Mas, ucap Rini yang memandang suaminya. Rudi menganggukkan kepalanya. Kamu memiliki seorang putri. Sewaktu kamu menitipkan dia di panti asuhan, dia berusia 6 tahun. Sekarang dia sudah berusia 19 tahun, sudah menikah dan akan melahirkan, ucap Rudi yang tersenyum mengusap tangan istrinya. Aku mengingat semuanya, Mas, ucap Rini yang menangis memeluk suaminya. Apa yang Ibu Rini ingat? Ucap Dr. Rio. Waktu itu saya menitipkan anak saya di panti asuhan karena saya tidak punya keluarga untuk menitipkannya. Pada waktu itu saya tidak bisa membawa anak saya karena saya tidak memiliki uang sama sekali. Saya berencana untuk pergi sebentar. Begitu saya punya uang, saya akan membawa anak saya. Namun ternyata saya sudah tidak mengingatnya lagi, ucap Rini yang menangis. Rini bisa membayangkan bagaimana putrinya menunggunya untuk kembali. Apa mau ketemu sama dia? Tanya Rudi. Dia pasti benci sama aku. Dia pasti sudah menganggap aku pembohong. Dia pasti sudah berpikir kalau aku sengaja meninggalkan dia, ucap Rini yang menangis. Rini merasakan kepalanya yang begitu sangat sakit ketika membayangkan masa lalunya kembali melintas di pandangannya. Rudi menggelengkan kepalanya. Dia tidak membencimu, dia sangat merindukanmu. Sekarang dia sedang menunggumu, ucap Rudi. Mas enggak bohong kan? Tanya Rini. Rudi menggelengkan kepalanya. Apa aku boleh jumpa dengan dia sekarang? Tanya Rini yang sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan putrinya. Tentu saja boleh. Kamu masih ingat sewaktu kita datang ke pesta pernikahan Pak Fatir? Ucap Rudi. Rini menganggukkan kepalanya. Clarissa istrinya Pak Fatir, ucap Rudi. Rini diam ketika mendengar ucapan suaminya. Sebelum dirinya pingsan, suaminya sudah menceritakan segalanya. Namun saat ini Rini sudah tidak mengingat itu lagi. Rini sadar dengan ingatan yang baru. Dia ada di dekat kita, ucapnya yang memandang suaminya.
Rudi menganggukkan kepalanya. Ibu Rini, saya sarankan tidak usah terlalu dipaksa untuk mengingat sesuatu. Ingat saja secara perlahan-lahan. Dan nanti bila Ibu Rini sudah berjumpa dengan putrinya, maka datanglah ke rumah sakit. Saya akan melakukan terapi dan juga memeriksa kondisi Ibu Rini lebih lanjut, ucap Dr. Rio. Iya dok, saya pasti akan langsung datang ke rumah sakit, ucap Rini yang mengusap air matanya. Baiklah Pak Rudi, ini obat untuk Ibu Rini. Bisa diberikan ketika Ibu Rini mengalami sakit kepala yang sangat berat, ataupun bila Ibu Rini membutuhkan obat ini boleh dikonsumsi. Tapi ingat, obat ini bisa dikonsumsi per 6 jam, ucapnya. Iya dok, saya tahu, ucap Rudi yang sudah sangat terbiasa memberikan istrinya obat tersebut bila istrinya mengalami sakit kepala seperti saat ini. Baiklah, saya permisi. Semoga Ibu Rini bisa kembali mengingat semuanya, ucap Dr. Rio berpamitan. Terima kasih dok, ucap Rudi yang tersenyum. Saya permisi dulu, ucap Dr. Rio yang memasukkan alat-alat medisnya ke dalam tas berwarna hitam yang dibawanya. Terima kasih, ucap Rudi. Terima kasih dok, ucap Rini yang tersenyum. Rio tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu pergi dengan membawa tas hitam miliknya. Apa Mas sudah mengetahui tentang ini? Ucap Rini memandang suaminya. Rudi mengelum senyumnya ketika mendengar pertanyaan dari istrinya. Rudi sangat mengetahui kondisi ingatan istrinya yang tidak baik, dan bila dirinya mengungkit cerita yang tadi, maka istrinya akan kembali mengingat peristiwa yang tadi. Rudi diam sejenak untuk menjawab pertanyaan sederhana yang diucapkan oleh istrinya. Mas kenapa diam? Tanya Rini. Mas baru tahu, jawab Rudi. Sejak kapan? Tanya Rini. Baru tahu hari ini, dan Mas pulang ke rumah untuk memberitahu ini, ucapnya yang memberikan amplop putih kepada istrinya. Apa ini? Tanya Rini. Buka saja sayang, itu adalah hasil tes yang kami lakukan bersama dengan Pak Fatir untuk mengetahui apakah Clarissa benar-benar anak kamu atau tidak, ucap Rudi. Rini membuka amplop tersebut dan memandang hasil dari tes yang tertulis di kertas HVS tersebut. Air matanya kembali menetes ketika melihat hasil tes tersebut. Kenapa nggak cerita kalau waktu itu ngetes, ucap Rini yang memukul dada suaminya. Rudi tersenyum dan memegang tangan istrinya. Kenapa salah terus sih, ucapnya sedikit menarik hidung istrinya. Jangan ditarik mas, ada ingusnya, ucap Rini yang begitu sangat malu dan mengusap hidungnya dengan bajunya. Kotor, ucap Rudi yang kemudian mengambil tisu dan mengusap hidung istrinya. Mas, kapan aku bisa ketemu dengan anak aku? Ucap Rini yang tersenyum dan memeluk suaminya. Kita makan malam bersama dengan mereka, tanya Rudi menawarkan. Apakah hari ini? Tanya Rini. Boleh, jawab Rudi. Terima kasih, aku sangat senang, ucap Rini yang kembali memeluk suaminya. Rini mencium bibir suaminya. Rudi tersenyum melihat sikap istrinya. Pernikahannya bersama dengan istrinya sudah memasuki 13 tahun, namun sikap istrinya manja istrinya tidak pernah berubah. Bila aku punya anak, berarti aku dulu juga punya suami, ucap Rini. Rudi tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Kamu sudah pisah dengan suamimu yang dulu, ucapnya menjelaskan. Rini diam ketika mendengar ucapan suaminya. Rini memandang wajah suaminya dan mengerutkan keningnya. Tahu dari mana? Tanya Rini. Dari anak kamu, ucap Rudi. Kalau Clarissa mengatakan seperti itu,
Berarti benar, aku sudah pisah sama suamiku yang dulu, ucap Runi yang tersenyum. Sekarang kamu hanya milik Mas dan milik anak-anak, ucap Rudi memeluk istrinya. Bang, Risa beneran gugup, ucap Clarissa yang sudah berdandan cantik dengan memakai long dress berwarna Tosca. Abang juga gugup ketemu sama mertua, ucap Fatir. Clarissa memeluk suaminya dengan sangat erat. Terima kasih ya bang, ucapnya yang begitu sangat bersyukur karena suaminya telah menemukan ibu kandungnya. Iya sayang, ingat ya, hadiahnya tadi belum jadi dicicil, ucap Fatir. Dengan cepat Clarissa menganggukkan kepalanya. Nanti bakalan dikasih double, ucapnya. Emangnya sanggup? Tanya Fatir. Sanggup, jawab Clarissa yang tersenyum. Bener nih? Tanya Fatir. Iya, Risa sekarang hamilnya sudah besar, jadi katanya sudah tidak apa-apa, ucap Clarissa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.